tanpa orang tua, tanpa lingkungan dari orang tua itu saya mustahil bisa sukses. Saya dulu cita-citanya jadi tentara. 2004 saya sempat diminta pindah warga negara, Mas. Karena baju balap ya udah nggak muat sekarang. Wis lemu gitu. Kalau pakai baju balap udah kayak lempar gitu. Balapan ya? Iya, pemuda berbadan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Mas KJX. Teman-teman gitu kalau Mas KJX. Soalnya kakek pola kata. Tetap di Pojok Takwa, podcast media ilmu dan dakwah. Tetap di channel YouTube Masjid At-Taqwa Official. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu super istimewa. Gantengnya pol-polan. Tapi aku kalah sak street. Bisa aja. Kita sambut Mas Moreno Suprapto. Assalamualaikum Mas Moreno. Mas KJX. Sehat Mas Moreno ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu ke tempat kita, ke podcast kita. Ini Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Ya, terima kasih undangannya Mas KJX. Mas, kita mau bincang-bincang santai Mas. Iya. Yang waduh, ini kayaknya penonton ini banyak yang tahu sama jenengan. Apalagi kaum ibu-ibu. Tadi sudah banyak yang WA masuk Mas. Waduh, kapan tayang ini? Loh, mau lihat apa? Lihat saya lah. Oh enggak, tamunya. Bisa aja. Beliau ini termasuk juga saat ini anggota Dewan DPR RI Komisi 7. Energi. Iya. Wah, Masya Allah. Itu energi, Alhamdulillah. Dan di Malang ini nggak lama beliau, jarang sekali ke Malang Mas. Aslinya sering. Aslinya sering. Kalau dapilnya beliau di sini. Terutama saat ini. Alhamdulillah. Mas, kita mau tanya sesuai tema. Iya. Tips sukses di usia muda. Karena kebetulan di masjid kita ini remajanya Masya Allah. Iya. Aktif sekali, kreatif, inovatif, sampai bikin kayak gini. Podcast ini juga hasil dari para pemuda. Dan kita mandang jenengan ini cukup mewakili anak-anak muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira perjalanan Mas Moreno kira-kira seperti apa untuk memotivasi teman-teman? Monggo Mas Moreno. Ya Mas, terima kasih. Jadi saya juga kaget ya di Pojok Takwa ini ada podcast yang pas kemarin beberapa minggu lalu Mas kirim. Teman-teman di Pojok Takwa ini berinovasi bisa memberikan dampak yang positif. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit. Mungkin kalau dibilang sukses itu relatif betul. Ya, tapi memang saya latar belakangnya itu kan olahraga. Tiba-tiba masuk di politik Mas. Tapi pada saat saya dulu masuk di dunia olahraga itu memang nggak gampang Mas. Dalam arti nggak gampang itu memang orang melihatnya dari luar. Saya juga pengen cerita, ada kesempatan alhamdulillah bisa cerita seperti ini. Bahwa pada saat itu memang orang tua saya, papa saya itu pembalap. Gitu. Saya seringlah diajak ke sirkuit. Tapi memang pentingnya itu lingkungan, dampak dari lingkungan dan keluarga sekitar itu penting sekali Mas. Itu yang pertama. Bahwa saya berterima kasih bahwa tanpa orang tua, tanpa lingkungan dari orang tua itu saya mustahil bisa sukses. Jadi kembali lagi mungkin kesuksesan saya itu ya dari orang tua. Itu yang pertama. Dan yang kedua dedikasi. Orang tua saya keras Mas. Dia keras, kakek saya tentara. Saya dulu cita-citanya jadi tentara, tapi karena sering diajak, kayak tadi saya bilang, sering diajak ke sirkuit, lingkungan itu penting ternyata. Saya diajak ke sirkuit, oh akhirnya saya mau deh coba untuk balap. Tapi papa saya bilang, balap ini pertama olahraganya juga nggak murah, ya kan. Yang kedua, kalau kamu mau betul-betul jadi pembalap, berarti kamu harus punya dedikasi yang tinggi, punya komitmen yang tinggi. Nah terakhir, saya lagi sambil berjalan nih, saya sudah mulai balap. Papa saya ingatkan,
bisa balap, alhamdulillah dapat kesempatan. Yang penting itu konsisten. Nah ini, itu mungkin saya nggak banyak cerita terlalu dalam, tapi yang mungkin saya bisa share ke teman-teman di Pojok Takwa adalah komitmen dan konsistensi. Dimanapun itu dunia, latar belakangnya di apapun itu, seniman, olahraga, politik, budaya dan sebagainya, ya itu perlukan konsisten. Masya Allah, konsisten. Kuncinya di konsisten, yang konsisten. Masya Allah. Komitmen, konsisten, dan orang tua. Doa orang tua itu segala-galanya. Sampai saat ini sampai saat ini, waktu itu saya umur 12 tahun balapan. Terus akhirnya jadi profesi sampai dengan tahun 2009 saya berhenti, saya usaha. Terus saya kebetulan ketemu sama sekarang menjadi ketua umum partai saya, Pak Prabowo. Nah, di situ saya diajak masuk di dalam dunia politik. Pada saat itu saya ditawarkan untuk disupport oleh beliau, tapi mau disponsori oleh pribadi. Saya bilang, wah jangan Pak, lebih baik negara hadir di sini. Kalau gitu masuk aja di. Alhamdulillah saya juga waktu itu masih dalam menyelesaikan sekolah di hubungan internasional S1. Ada ilmu politik lah sedikit lah Mas. Habis itu saya maju di Dapil Malang, Malang Raya. Gitu. Alhamdulillah Mas. Siap. Jadi dari masuk jadi pembalap lagi, Mas Moreno, lalu langsung ke dunia politik. Iya. Tapi kayaknya ada kesamaan menurut saya nih. Gimana Mas? Balapan itu juga ada seninya. Iya. Politik juga seni. Betul. Seni membalap-balap. Iya. Jadi sebenarnya dunia balap dan politik adalah seniman ya. Seni membalap ya kan, di politik juga itu ya. Cuman kalau di balap itu yang pembalap kelihatan, di politik itu nggak kelihatan. Harus meraba terus ya. Sopo ganti balapan ini. Tapi kadang juga kelihatan sebenarnya. Iya, kelihatan ujungnya. Tiba-tiba aku di balap. Pokoknya mesti ngerasain terus, ini rasanya mau begini mau begitu. Tapi harus dinikmati aja Mas. Alhamdulillah. Sahabat sampai saat ini masih semangat, masih semangat. Luar biasa Mas Moreno. Ini yang mungkin nggak ditahui sama penonton ya. Kisah-kisah kayak gini tadi. Iya. Taunya Mas Moreno, wah. Iya, dulu waktu saya masih balapan juga ada cerita juga. Waktu saya sebelum masuk politik 2004 saya sempat diminta pindah warga negara Mas. Kemana, itu Mas? Saya jadi ada rasa kayak waduh ini mesti saya pengen berbuat apa ya, sesuatu lah gitu buat Indonesia gitu. Tahun 2004 waktu itu saya jadi atlet terbaik zamannya Pak SBY. Terus Malaysia waktu itu menawarkan pindah warga negara untuk membela atas nama rumpun Melayu gitu, dengan membela ininya, cuman Petronasnya. Cuman saya pikir walaupun nilai kontraknya tinggi sekali, cuman ya gimana, orang kan Pak Wahyu tahu kita suka ziarah ke leluhur. Bahaya ini. Nanti kualat ya. Kualat Bang Ripik nanti. Nanti kualat. Off the record, beliau termasuk keturunan dari Bupati ketiga. Iya betul Mas. Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya kan nanti kualat ya Pak. Iya bahaya Mas. Jadi sebenarnya saya pindah ke politik itu ada dendam, dalam arti dendam itu saya berhenti balapan dengan situasi yang apa adanya. Mungkin negara terbatas untuk mensupport, dan saya tahu sampai sekarang juga banyak adik-adik junior saya di dunia otomotif dan dunia olahraga yang mereka sudah berprestasi tapi perlu digenjot, perlu disupport lagi, di backup ya. Jadi saya berpikir mungkin saya bisa memberikan satu masukan, input yang mana bisa mensupport mereka. Walaupun saya sudah tidak di dunia itu lagi, saya masuk di dalam dunia politik. Siap. Pas masuk di dunia politik ternyata gak cuma ngurusin olahraga, ternyata menarik juga ya, ngurusin pertanian, atau apalagi Dapil Malang Raya kan, potensi pertanian, peternakan dan pariwisata sebagainya. Menarik. Jadi ketagihan. Ya Mas. Kok enak gitu. Pusing juga sih sebenarnya. Saya bilang tadi waktu datang, aduh,
badan saya nggak enak. Keliling terus. Keliling terus. Aku udah janji sama Mas sebulan yang lalu, atau lebih ya kayaknya. Iya, lebih. Iya, mundur. Iya. Alhamdulillah ketemu di sini. Di Pojok Takwa. Nanti kita main-main bareng-bareng ke rumahnya beliau di Jakarta. Iya, monggo. Atau kalau mau ke sirkuit ya. Oh iya. Atau ke kantor yang di DPR. Oh gitu ya. Boleh Mas kita. Ya, boleh dong. Itu kan rumahnya sampai. Wah, itu loh penonton. Rumahnya itu rumah kita itu. Iyalah. Iya. Saya kan penyambung toh. Betul. Luar biasa Mas Moreno. Politik dan pembalap Mas Moreno. Lebihnya mungkin kurang lebih lah ya, jadi kurang lebih. Jadi balapan itu saya ditempa untuk belajar analisa. Itu yang pertama. Yang kedua lagi teamwork. Nggak mungkin saya bisa menang tanpa adanya tim. Ya, kayak di sini ada pojok tawa, ada Mas, nggak mungkin kalau ada teman-teman kameramen dan sebagainya kan. Jalanlah dikemaskan seperti itu. Iya. Nah di balapan juga seperti itu, di politik juga seperti itu, analisa, kepekaan, udah gitu. Nah ini lebihnya di politik. Nah, ini yang paling susah, tapi mungkin gampang diucap. Mau mendengar. Itu. Kalau semuanya gini maunya ngomong, siapa yang mau mendengar kan? Betul. Gitu. Tapi saya alhamdulillah pada saat 2014 itu saya punya mentor, Mas. Ada mentornya. Ada mentor, saya ketemu tanpa sengaja, bekas mantan bupati, Pak Sujud Pribadi. Oh siap, beliau membumi sekali. Saya itu banyak belajar dari beliau. Saya diajak keliling-keliling, naik sepeda motoran, sampai pagi belajar salamin satu-satu. Itu saya banyak belajar dan saya pernah dititipin Moreno, cuma satu saya minta, kamu mau coba belajar mendengar. Saya cuma dengar itu mungkin nggak sulit, tapi prakteknya nggak gampang karena energinya itu setiap orang ada beda-beda. Kambingnya hilang aja curi cerita, ya istilahnya. Berantem sama istri bojonya juga dia cerita, ya kan. Belum aspirasi yang lebih serius lagi istilahnya gitu. Jadi ya ternyata nggak mudah. Tapi disyukuri saya nikmati jalan keliling-keliling. Saya juga dapat ilmu, Mas. Saya dapat ilmu, contoh saya diajak keliling-keliling satu wilayah di kabupaten. Saya cuma dikasih tahu gestur, berarti saya mesti memperjuangkan wilayah tersebut. Kenapa? Saya diajak masuk ke jalan, mohon maaf ya, ada jalan provinsi dan jalan kabupaten. Mungkin pas masuk jalan kabupaten ada beberapa titik yang geruduk. Berarti saya harus menyuarakan untuk pembangunan di wilayah tersebut. Gitu. Jadi saya senang karena politik banyak gestur-gestur yang sebenarnya itu message untuk ini yang kamu mesti perjuangkan. Siap. Nah kalau di balap mungkin gak ada gestur, tapi ada analisa juga. Analisa. Ya seperti pembelajaran juga gitu. Plus minus lah. Cuman untuk saat ini plus di politik. Plus sekarang murni udah tinggalin dunia olahraga. Karena baju balap ya udah nggak muat sekarang. Wis lemu gitu. Udah kalau pakai baju balap udah kayak lempar gitu. Kemarin sebelum balik ke Malang nih, saya udah turun 15 kilo, 10 kilo lah. 10 kilo. Balik ke Malang, naik lagi ke Malang, 2 kilo. Gimana balap lagi? Kayak tadi udah dikasih cemilan lagi, naik lagi. Jadi sangat menikmati. Sangat menikmati. Masya Allah. Luar biasa Mas Moreno. Di politik berapa tahun Mas? Jadi mulai tahun 2000. Di politik periode pertama 2014. 14 ya. Ini periode kedua. Sekarang mau lanjut periode ketiga. Iya. Alhamdulillah. Ya mohon doanya dan restunya. Saling mendoakan. Nggak kampanye, mohon doanya. Mohon doanya. Nggak kampanye. Mohon doanya. Iya. Itu udah paling penting kan. Iya, betul. Sesuai yang tadi kita omongkan gitu, doa ternyata. Iya. Dari orang tua, gitu. Dari teman-teman. Iya. Masya Allah. Dan jenengan merasakan betul nih kekuatan doa itu. Iya, saya kayak sebelum balap pun saya selalu ke Pak Ibu terutama ya minta doa.
Jadi dan sebelum masuk politik apalagi saya cium kaki saya ibu saya dulu, karena saya nggak tahu rimba politik seperti apa waktu pertama kali. Ya. Saya pada saat penetapan daftar calon tetap DPR RI, saya langsung ke Malang. Saya tinggal di Malang 1 tahun lebih. Nggak pulang-pulang, iya. Waktu itu kan saya belum masih awal berkeluarga juga. Jadinya kalau sekarang masih bolak-balik kan ada istri, ya temuin anak. Kalau dulu langsung saya close sudah ya di sini. Di Malang terus. Nah, saya ketemu sama mentor, saya ketemu dengan sambil belajar. Jadi namanya kalau bahasa Inggris learning by doing ya itu. Walaupun saya ambil hubungan internasional ya, ada ilmu politik, tapi kan belum dalam sekali. Gitu. Jadi juga termasuk pesan buat teman-teman pemuda ini, jangan takut untuk masuk ke dunia apapun. Jangan takut ke dunia apapun. Jadi kalau kita perlu kita teori belajar ya, tapi kalau kita nggak terjun, ambil kesempatan, hilang momentum. Iya. Jadi berani dulu. Iya. Jegur dulu. Nyebur dulu. Pas nyebur, tarik dikit kaki, seperti ini. Gitu. Gak masalah. Kalau nggak dapat pembelajaran. Iya, kan? Betul. Kalau saya balap mungkin ngejedak dulu istilahnya ya. Iya, betul. Gitu, nggak masalah. Jegur dulu. Iya. Jangan takut. Jangan takut. Ambil kesempatan dan ambil risiko. Iya. Meskipun setelah masuk banyak sekali ilmu baru. Banyak pengalaman baru. Karena saya sebelum terjun itu saya browsing. Ilmu yang di browsing itu juga mungkin hanya 10%, karena saya kan apa sih itu legislatif, apa sih seperti apa. Tapi waktu saya turun seperti ini tandanya, misalnya kalau bahasanya itu di alam, misalkan kita di dalam hutan, istilahnya kan saya di dalam hutan. Kalau haus, apa yang pohon apa yang bisa dimakan. Kalau lapar seperti apa, pohon apa yang mengandung yang tidak ada racunnya. Itu di politik seperti itu, masuk ke rimba ini yang mesti terjun. Kenal orang kayaknya baik, ternyata racun. Nah, tapi itu kerasa. Gitu kalau waktu itu Pak Sujit bilang salamin semuanya, mau ada tukang ini, mau ada apa, pokoknya salamin. Itu kan sungkan saya kan awalnya takut, apalagi dari Jakarta ya kan, belum terbiasa, orang lagi kerja, orang habis bercocok tanam, tangannya bagaimana, bagaimana Pak, salamin tapi kerasa vibe-nya ya, energinya kerasa orang yang sungguh-sungguh, apalagi itu hanya mungkin ilmunya sederhana tapi mengena betul. Harus berani ambil keputusan, ambil risiko ya kan. Di situ ada pembelajaran. Iya, betul. Walaupun saya juga masih banyak kekurangan ya. Cuman apa yang saya jalanin ternyata ya sedikit lumayan membuahkan lah gitu. Hasil. Ya Allah ini. Jadi kalau usaha nggak usah takut. Nyebur dulu. Rugi nggak apa-apa. Iya, tapi emang perlu diperhitungkan. Ada perhitungan, tapi berani dulu. Jangan tanahnya orang tua dijual terus. Nyebur waktu rugi, mak dalam tanah. Tapi saya dulu ngitungnya gini, ini kos politik kalau dihitung di kertas. Banyak. Bukan banyak lagi, nggak ada habisnya lembarnya. Tapi pada saat saya turun malah banyak yang cut cost bahasanya, lebih murah. Karena saya terjun langsung. Waktu terjun langsung saya merasa yang ini nggak perlu. Yang ini terlalu jor-joran. Saya temuin langsung ke titik-titik itu. Tapi kan alhamdulillah saya bisa ketemu langsung. Betul. Gitu. Termasuk ketemu saya ini. Kayak kita waktu makan sate kemarin. Itu namanya kuliner politik. Kalau saya nggak turun, saya nggak ketemu. Ini baru ini kuliner politik. Iya, pokoknya sekarang saya juga ada tambahan lagi. Di mana mau itu ya nggak kuliner, sarapan politik. Tidur politik nggak ada ya? Ada juga, di mana tergantung tidurnya. Kalau tidur di gedung sana bahaya. Kalau itu bukan itu hujatan. Kita kalos mas kamu tuh. Nggak apa-apa. Saya lebih senang apa adanya aja ya, daripada jaim-jaim ya. Asik. Masih lama ini. Masih lama. Siap. Mantap. Suka balapan ya? Iya, pemuda berbadan gelap. Saya juga begitu sebentar lagi. Tapi ada bagus ya, ketahuan sering turun. Gitu. Kalau pembalap pemuda berbadan gelap. Kalau putih nggak pernah turun di lapangan.
Iya, tapi Mas Mono agak gelap sekarang. Agak gelap ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sering turun. Betul. Saya pertama kali ketemu masih glowing. Masih glowing. Iya. Masih baru-barunya dari Jakarta lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ini pemuda ini. Mesti gitu kan, kalau pemuda mesti apa ya, ya ada nekatnya juga, mesti coba-cobanya juga. Iya, betul. Pada saat coba-coba kelihatan mana yang positif, mana yang negatif, ya kan? Kita ambil positifnya dan mau belajar dengan siapapun. Betul. Nah, ya, ini ilmu lagi. Saya ketemu istilahnya, saya nggak membeda-bedakan latar belakang, apalagi ini bicara politik sedikit ya. Mau itu dari partainya mana, mau itu pun status sosial seperti apa, ternyata saya dapat pembelajaran. Saya ketemu sama Mas, saya dapat pembelajaran. Dan karena kita kan latar belakangnya berbeda-beda. Beda-beda. Mas bisa dengan statusnya pembalapnya Mas berbadan gelap, saya juga pembalap yang latar belakang yang sebelumnya otomotif, bisa diskusi. Nah, saya di pojok takwa, teman-teman di sini saya juga bisa sambil belajar masukan-masukannya seperti apa. Betul. Ini harus membuka diri. Ya, betul. Harus membuka diri. Dan harus menerima kritikan juga. Kadang-kadang yang muda-muda ini, ya mohon maaf ya, saya pun mungkin dulu pernah juga seperti itu, tapi saya rasa mestinya harus siap menerima kritikan. Ya, karena menurut saya kritik itu adalah membangun. Bukan hanya sebagai politikus saja ya, pejuang politik ya, apapun itu. Nah, generasi penerus yang muda-muda harus karena kritik menjadi apa, pecutan ya kan, lebih baik. Masya Allah. Gitu, Mas. Kebetulan banyak yang liatin, Mas. Entah yang kelihatan atau yang tidak. Itu saya baru mau nanya. Yang lihat banyak, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak. Iya. Dan juga nyimpen pertanyaan, Mas. Coba kita lempar dulu. Boleh. Di sini. Monggo para penonton yang offline yang hadir, kalau ada pertanyaan, Pak Sek, monggo tanya nopo. Mas Faris, selamat datang. ada YouTuber nih. Monggo tanya apa, monggo Mas. Iya. Banyak yang nolong. Kalau kita ini nanti kan nolong siapa? Oh iya. Siap. Apalagi yang asistennya kameramen ini ya nggak bakal ditolong orang. Botol kaca. Bocah tolol kakean cangkem dulu. Iya, terima kasih. Saya ulang dulu ya pertanyaannya, karena nggak ada mic-nya kan. Iya. Kalau Mas Moreno jogur, kecemplung, yang nolongin banyak dari teman-teman. Lah kalau kita ini botol kaca, kalau kecemplung siapa sih nulungi? Jadi gini, sebenarnya saya ngajak nyebur itu bukan nyebur untuk mendorong yang negatif. Betul. Tapi saya ngajak nyebur itu adalah saya pun juga dulu berpikir, saya juga kalau nyebur siapa yang mau nolong. Saya pun saya juga berpikir seperti itu. Tapi pada saat kita sebelum nyebur dengan di dalam dunia apapun itu, kita melakukan riset, ada analisa dan mengukur diri. Sadar posisi. Tapi mengukur diri juga jangan jadi kecil hati. Oh betul. Gitu. Maksud saya mengukur diri, kita bisa memulai dulu. Ya tadi saya bilang nyebur kaki dulu. Ya kan, nggak nyebur satu badan ya kan? Nyebur kaki dulu. Dalam arti nyebur kaki dulu kita mengukur, menganalisa kemampuan kita untuk membuat satu keputusan. Gitu, Pak. Jadi saya bilang ada keberanian, juga berani untuk mengukur diri kemampuan dan konsisten. Karena pada saat kita memulai adalah halangan-halangan apapun itu ya. Tapi pada saat konsisten, saya yakin pasti bisa ada jalannya. Mantap. Satu lagi, Pak. Oke. Nah. Ya. Yang lain sudah sukses. Iya.
Mas Murni sendiri mengatakan benar tadi ya. Nah, saya ulang lagi Mas. Iya. Ngapun dulu. Iya. Iya, saya bisa kedengeran sih. Iya. Kalau Mas Murni itu kan menurut teman-teman dari lahir sudah sukses. Kira-kira Mas Murni merasa proses ini benar-benar dari nol banget itu sejak kapan? Iya. Jadi gini gini Mas, ini bagus banget nih pertanyaannya. Saya juga pengen sedikit cerita. Kita jangan pernah melihat kesuksesan itu dari luar saja. Nah, kayak saya, ya mungkin saya alhamdulillah dilihat dari luar, wah sukses dari lahir mungkin ya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Saya pada saat saya memutuskan untuk di dunia olahraga itu, saya juga penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan, mungkin orang bisa melihat, oh ya karena bapaknya pembalap. Tapi itu pun saya fight betul. Saya tahu bagaimana orang tua saya jual segala apa yang dipunya untuk tetap eksis dan untuk bisa mendapatkan sponsor. Nah itu kan saya umur berapa ya? Umur 12-13 belum profesional. Setelah itu umur 15-16 saya baru bisa menerima hasil dari apa yang udah saya perjuangkan. Nah, jadi kembali lagi, kalau kesuksesan itu tidak bisa dinilai dari luarnya aja. Nah, ukuran parameter kesuksesan itu menurut saya ya, yang pertama saya bisa membahagiakan orang tua. Ya. Dan yang kedua saya mandiri ya, dalam arti dunia olahraga ataupun di politik saya tidak menyusahkan orang tua lagi lah gitu. Kita udah bisa mandiri. Nilainya berapapun itu nggak dinilai dari angka spektakuler atau apa, tapi kita bisa nggak menyusahkan orang tua, survive dan membanggakan orang tua, dan juga yang ketiga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nggak cuma sekitar kita yang dekat aja gitu ya. Kita bisa saya merasa saya punya nilai sukses itu, saya mendapatkan aspirasi. Nggak cuma dari beberapa golongan yang mendukung saya aja, justru yang tidak mendukung saya datang ke beberapa wilayah, saya bisa memperjuangkan aspirasi mereka, dan alhamdulillah realisasi, saya menyambungkan kepada kementerian lembaga-lembaga terkait, itu membuat saya rasa itu mencapai kesuksesan. Itu buat saya. Luar biasa, lebih ke arah hasil dari kepuasan ini. Karena saya berpikir saya ada duduk di sini, bisa diundang ke sini, karena saya keterpilihan dari masyarakat Malang Raya. Doa dari orang tua. Itu udah sukses buat saya, itu udah alhamdulillah lebih dari segalanya. Lebih-lebih lagi kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Ukurannya bukan nilai sekian, tapi bermanfaat bagi satu orang, itu juga masyarakat. Betul. Bagian dari masyarakat. Betul. Masya Allah. Loh, ada lagi. Waduh, banyak Mas Bro ternyata. Tadi kan terkait sekarang terkait profesi yang besar. Itu yang sekarang duduk di komisi 7 terkait energi. Di kami energi itu artinya yang gede-gede. Yang di level tanah sawah itu seperti apa? Mungkin apa? Ya. Itu yang mungkin hanya bukan memang bayangan kami yang awam punya lama dan sebagainya. Iya. Iya. Nah, tak ulangi lagi. Repeater Mas. Saya sambil minum dulu. Oh siap. Itu ngapunten ini. Kopi nih. Air putih aja. Air putih. Oh iya. Izin dulu. Oh siap, monggo. Mereknya diambil Mas. Saya ulang lagi. Jadi jenengan kan di komisi energi. Bayangan teman-teman ini energi kan melangit lah bahasanya. Bahasa melangit, golongan sing aneh-aneh yang kita nggak paham lagi. Minyak sembarang lah, minyak goreng, minyak jelantah, bukan ya?
energi juga pangan. Oh, lah kira-kira untuk menyentuh ke kita itu seperti apa gitu Mas Wadim? Jadi saya sedikit cerita ya di komisi saya ya Mas. Siap. Komisi saya itu kan tidak bermitra dengan Kementerian Energi toh. Ada Badan Riset Nasional. BRIN. Ini bajunya ini? Badan Riset Inovasi Nasional. Yes, itu. Nanti ada relasinya dengan pertanyaan. Siap. Terus ada Pertamina yang ngurusin minyaknya yang tadi itu ya. Oh iya. Minyaknya oil and gas nih, tapi bukan minyak goreng. Terus ada Kementerian Perindustrian. Jadi kalau bicara tentang energi tadi, pertanyaannya adalah memang di Komisi 7 ini kita mensupport sekali mendukung program Pak Jokowi. Bagaimana sumber daya alam kita ini kan berlimpah ruah. Betul. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan pasal 33 kalau Pak Prabowo bilang itu sudah dinikmati dan dikelola betul oleh negara? Kita mendorong namanya hilirisasi yang dulu mungkin masih raw material ya, barang mentah, sekarang diolah dulu di Indonesia sehingga apabila mau diekspor itu sudah menjadi bahan jadi. Nah itu yang pertama, itu menghasilkan kembali lagi pendapatan negara itu jauh lebih besar. Jadi pendapatan negara itu ada fiskal pajak dan juga pemasukan negara bukan pajak dari pemasukan sumber daya alam. Nah, itu dan yang berikutnya kita mendorong dari Badan Riset itu bagaimana Badan Riset ini bisa memikirkan energi lagi selain energi alam, juga energi pangan. Ketahanan energi pangan. Kita mendorong bagaimana hasil-hasil dari riset tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat langsung, contoh dari pupuk dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya sangat menarik ya, karena kita punya source ya, kita punya sumber-sumber itu. Tinggal bagaimana Pak Jokowi kan sekarang sudah mendorong untuk hilirisasi yang tadi saya cerita. Contohnya pasir silika. Pasir silika itu sangat dibutuhkan, terutama di negara Cina untuk tenaga surya dari kacanya itu. Solar cell. Sumbernya dari sini. Sumber materialnya. Dari kita. Kami mendorong nanti ke depan ini berkelanjutan dari pemerintah Jokowi. Kayak contohnya lampu solar cell ya. Lampu solar cell itu TKDN-nya mungkin berapa persen? 30–40%. Nah, kami mendorong ke depannya dari Komisi 7 itu alangkah baiknya kacanya pun itu juga diproduksi di Indonesia. Selain diproduksi, teknologinya itu juga baterainya itu juga dari Indonesia. Kami sudah menuju ke sana. Kita sudah menuju ke sana, tapi bagaimana percepatan itu ya kembali lagi mudah-mudahan pemerintah yang sekarang dengan yang akan datang itu berkesinambungan Pak. Karena jangan sampai, saya bukan bicara kampanye, saya pernah ngerasain dari zamannya Orde Baru, reformasi dan berikutnya, yang baik-baik diteruskan, yang nggak baik diganti untuk dia. Tapi jangan sampai yang baik dan pun yang nggak baik diganti lagi, potong. Nah itu mudah-mudahan ke depan yang baik ditingkatkan terus, yang kurang baik tinggal ditambal. Wah, kontinuitas. Iya. Konsistensi tadi. Karena penting buat generasi penerus kita kan. Buat ya di bawah saya umur 41 sekarang. Generasi yang di bawah kita teknologinya udah semakin maju. Iya. Kita mau ngegejot generasi yang berikutnya ini menikmati untuk menuju Indonesia emas. Iya kan, jangan sampai Indonesia menjadi Indonesia negara berkembang yang semestinya ke depan di drop karena populasi kita melonjak loh. Ada bonus demografi. Jangan sampai nanti susah cari kerja dengan ada bonus demografi, populasi melonjak, susah cari kerja, jadi bencana sosial. Wah, gitu. Jangan sampai ini terjadi. Amit-amit, ketok dulu. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi Mas. Boleh. Ayo siapa monggo? Mas Faris. Monggo mau tanya apa? Ini caleg nih. Mas monggo. Tanya apa? Monggo. Siap. Saya dari dulu itu harus sama Mas Ketua DPC ini. Siap. Mas Ketua saya ini. Siap. Itu mentalnya. Iya.
saya tahu sendiri beliau itu kanan kiri atas bawah itu pressure-nya sedemikian rupa. Tapi mentalnya kok bisa setenang dan apa ya, kayak bener-bener kuat, bener-bener terjaga. Iya. Kalau kita tahu, karena background-nya pembalap, itu yang bukan pembalap. Kiat-kiatnya. Tipsnya. Gimana kita ngadepin pressure sehari-hari, apalagi mendekati pencalekan. Ruwet pokoknya. Ribet. Selamat datang di dunia politik. Dunia persilatan. Siap. Diulang. Nah, ini tips Mas Moreno tetap stay cool. Dengan banyak pressure, dengan banyak urusan macam-macam. Tipsnya, Mas. Tipsnya ini ya, mungkin nggak cuma dari latar belakang saya sebagai pembalap aja, tapi ya tadi saya cerita bahwa ada kesempatan, ada momentum, dijalani dulu, ya udah gitu pasti dalam perjalanan itu ada pembelajaran. Saya dulu waktu pertama kali juga nggak bisa setenang ini dalam tekanan ya, tekanan kanan kiri, saya coba menjauh sebentar, tarik nafas, kita lihat analisa, mana yang kurang baik, mana yang perlu diperbaiki, karena nggak ada yang sempurna. Saya sampai saat ini mungkin bisa memaintain itu, kelihatannya, tapi kan belum tentu, ya kan? Tapi saya belajar itu dari pengalaman. Nah, ada Mas Faris di sini, posisinya sebagai caleg dan juga pimpinan dari partainya dia, yang kebetulan sama. Ya kan? Jadi saya juga seneng banyak ada teman-teman yang kalau mau belajar, ayo kita sama-sama belajar. Saya pun sampai saat ini juga masih belajar. Jadi kalaupun saya kelihatan tenang, karena sebagai pimpinan, kalau pimpinan gelisah itu kan kayak bandulan tuh. Di atasnya bandul kenceng, di bawahnya lebih kencang lagi. Ya, jadinya kita mesti teamwork. Ya, jadi nggak mungkin saya bisa kuat sendiri kalau nggak punya lingkungan yang solid. Gitu, bisa saling melengkapi pembelajaran, jalani aja terus. Terus ada lagi menurut saya, Mas, kenapa kok kelihatan? Ketutup ganteng. Angel. Ampun. Ini lebih tekanan buat saya kalau begini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Moreno atas kehadirannya jenengan. Dan jangan bosan-bosan kesini lagi. Kita bahas yang happy-happyan lagi sambil refreshing. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat terus. Tetap semangat. Tetap ganteng. Sukses juga buat Pojok Takwa ya. Pojok Takwa Media Ilmu dan Dakwah. Dukungan doanya Mas. Selalu. Saya juga dapat pembelajaran dan ilmu hari ini. Siap. Terima kasih. Sami-sami. Saya nggak berani mandang lama-lama. Kok ketularan. Terima kasih penonton Pojok Takwa. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat luar biasa dari beliau, sangat menginspirasi sekali. Quotes kita hari ini, jangan takut melangkah, tapi tetap harus analisa. Terima kasih, tetap di Pojok Takwa. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.